rajin bekerja di luar bulan Ramadan, yang mana hasilnya nanti disedekahkan untuk di dalam bulan Ramadan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, Sang Raja pemberi karunia, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat fardu zuhur secara berjamaah. Luar biasa nikmat Allah. Sejak pagi tadi kita dibangunkan sahur, dapat mencicipi hidangan sahur, ya setidaknya mungkin minimal minum seteguk air putih, kemudian lanjut bekerja, dapat menikmati dunia, menghirup udara. Salam beserta salam tak lupa kita sampaikan pada Allah, semoga tercurah buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Ari sedikit ingin menyampaikan potongan ayat di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat disebutkan bahwa Allah menyerukan kepada kita, bersegeralah kamu untuk mencari ampunan Allah yang luas, dan surga ini yang luasnya seluas langit dan bumi. Ampunan dan surga itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini seolah-olah Allah memberitahukan kepada kita bahwa di dunia ini kita tidak ada yang tidak berdosa. Dalam artian kita ini penuh dengan dosa, tetapi disitulah maha besarnya Allah. Dengan banyaknya dosa yang kita miliki, Allah justru mengungkapkan di dalam Al-Quran itu, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah justru mencintai orang-orang yang bertaubat. Dalam ayat lain mungkin di ujung ayatnya juga, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Berbeda mungkin dengan kita yang mungkin punya salah, tapi justru ada yang menyembunyikan kesalahan, ada juga yang tidak berani untuk meminta maaf, ada juga yang tidak memberi maaf. Tetapi Allah dengan maha besarnya, sebanyak apapun dosa yang makhluknya buat, tetapi Allah masih buka pintu maaf, pintu ampunan bagi hambanya. Nah, itulah perbedaan antara makhluk dengan khalik, perbedaan antara manusia dengan Sang Pencipta. Dalam ayat ini juga disebutkan ganjaran bagi orang-orang yang akan mendapatkan ketakwaan itu adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita pada bulan Ramadan ini menjalankan syariat Allah, berpuasa pada bulan Ramadan, yang mana tujuan dari puasa itu adalah mendapatkan titel takwa. Dan ini relevan sehubungan dengan ayat yang disampaikan ini, bahwa ujung ayat ini adalah diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa.
Nah, dalam ayat selanjutnya Allah menyebutkan ada ciri-ciri amalan orang-orang yang orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang ketakwaan sebagaimana dijelaskan di dalam surah sebelumnya, ayat sebelumnya. Takwa itu adalah yang pertama orang-orang yang berinfak tidak hanya dalam waktu lapang tetapi juga dalam waktu sempit. Barangkali banyak di antara kita yang mungkin kalau berinfak mudah untuk mengeluarkan uang ketika dalam keadaan lapang. Sedang ada piti bisa keluar piti itu. Tapi kalau sedang seharinya nggak ada piti, mungkin agak kurang juga bisa keluar piti itu. Nah, inilah perbedaannya orang-orang yang takwa tadi. Amalannya adalah orang-orang yang mampu untuk bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ganjarannya bukan main-main. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu diumpamakan dengan satu buah benih, satu biji. Biji itu ditanam, tumbuh dan menghasilkan 7 tangkai. Yang setiap tangkainya itu menghasilkan 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Di luar dari kelipat gandaan 700 buah tadi, Allah masih melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan itu perhitungannya di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan, kata Allah, ana ajzi bi, Allah yang langsung membalasnya. Dalam artian kalau kita perhitungan ke Allah, Allah juga barangkali tentu akan perhitungan kepada kita. Jangan perhitungan dengan Allah. Selagi mampu untuk bisa memberikan banyak di bulan Ramadan, maka keluarkanlah. Bahkan kalau dengar-dengar cerita di Timur Tengah itu, orang-orang di sana itu rajin bekerja di luar bulan Ramadan, yang mana hasilnya nanti disedekahkan untuk di dalam bulan Ramadan. Jadi bakureh di luar bulan Ramadan banyak cari titik, beko pas di bulan Ramadan nyukuran satu di bulan Ramadan itu, sehingga pahalanya Allah bergandakan. Ganjaran itu yang dikejar oleh orang-orang yang beriman. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kazimin al-ghaiz, menahan amarah. Kadang kalau awak dah terbiasa juga yang dicuba-cuba biarang dan belum pasu rumah kan. Ngeri-ngeri semuanya. Ngeri-ngeri semuanya. Belum pasu rumah kan. Padahal justru di bulan puasa ini kita harusnya bisa menahan amarah. Nah, itu darah. Namanya kita ngeri semuanya. Kalau bilang ya Pak. Iya, ngeri semuanya. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini agaknya memberikan perbandingan antara Allah dengan makhluknya. Allah mampu memberikan maaf terhadap ampunan terhadap hamba-Nya yang banyak berbuat dosa, dibandingkan dengan manusia yang mungkin tidak begitu mampu untuk memberikan maaf kepada sesamanya. Di ayat ini Allah sebutkan wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan sesamanya. Allah saja yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, seluruh alam semesta ini mampu memberikan ampunan yang justru dari segi kesalahan, kalau menurut perhitungan manusia, logika manusia tidak mungkin akan diampuni. Tapi Allah memberi ampun bagi orang-orang yang sungguh meminta ampun. Nah, apalagi disebutkan di sini wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah
mencintai orang-orang yang berbuat baik. Banyak bentuk kebaikan-kebaikan yang dapat kita raih di bulan Ramadan ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita untuk berbuat kebaikan. Jangan pilih-pilih, yang wajib dikerjakan, yang sunat rugi kalau tidak dikerjakan. Banyak orang yang mengatakan bahwa yang sunat itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi justru rugi untuk ditinggalkan. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Karena seperti halnya kita bermimpi. Bermimpi itu tidak bayar. Tapi kenapa banyak orang tidak mau bermimpi untuk menunjukkan mimpinya? Sama halnya seperti sunat melakukan sesuatu. Memang betul dia dikerjakan tidak memberikan efek samping dosa, tetapi kalau tidak dikerjakan berkan ruginya dia. Rugi. Yang mana perilaku-perilaku ketakwaan inilah yang diharapkan muncul pada bulan Ramadan. Tidak hanya berinfak, kemudian menahan amarah, dan kemudian mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan terakhir ditutup dengan berbuat kebaikan. Semoga kita di akhir Ramadan dapat menyelesaikan segala bentuk ibadah yang dapat kita maksimalkan di dalam Ramadan, dan kita sama-sama mendapatkan titel ketakwaan sebagaimana yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.